Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Putra Adi Mulfi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 Golden Rules of Interface Design dan pengaplikasiannya pada website SyamOK UNM. Alasan saya memilih website ini karena SyamOK merupakan laman pembelajaran yang akan sering digunakan baik oleh mahasiswa ataupun dosen UNM, dan karena itu tampilan atau interface dari website ini harus menarik dan memudahkan penggunanya. Maka dari itu, saya akan mereview apakah website SyamOK ini sudah mengikuti 8 Golden Rules of Interface Design. Namun sebelum masuk ke dalam penjelasan 8 Golden Rules-nya, ada baiknya kita mengetahui apa itu SyamOK. Jadi System and Application Management Open Knowledge atau SyamOK adalah sebuah website pembelajaran Universitas Negeri Makassar yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen UNM menggunakan akun yang telah diberikan. Fungsi dari SyamOK adalah mengelola materi dan mengontrol aktivitas pembelajaran daring. Rules yang pertama adalah berusaha konsisten. Konsistensi dilakukan pada urutan tindakan, perintah, dan istilah yang digunakan pada prompt, menu, serta layar bantuan. Bisa kita lihat pada tampilan website ini, di mana dari segi layout, jenis font, ukuran font, posisi gambar, dan tulisan konsisten memberi tampilan yang sama sehingga pengguna merasa nyaman saat melihat tampilan tersebut. Rules yang kedua memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut. Ada kebutuhan dari pengguna yang sudah ahli untuk meningkatkan kecepatan interaksi, sehingga diperlukan singkatan, tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Contoh shortcut pada website SyamOK ini seperti pada bagian kiri layar, terdapat 6 menu shortcut yang mana dapat mempermudah kita mengakses fitur-fitur tertentu. Rules yang ketiga memberikan umpan balik informatif. Untuk setiap tindakan operator, sebaiknya disertakan suatu sistem umpan balik. Misalnya muncul suatu suara ketika salah menekan tombol pada waktu input data atau muncul pesan kesalahannya. Contoh pengaplikasiannya pada SyamOK adalah saat kita hendak login ke dalam SyamOK, maka kita harus mengetikkan username dan password. Namun apabila ada yang salah, maka kita akan mendapatkan pesan bahwa username atau password yang kita masukkan salah, dan kita disuruh mengetikkan ulang username dan password kita. Seperti ini. Rules yang keempat ialah merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan. Umpan balik yang informatif akan memberikan indikasi penutupan bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya. Contohnya adalah saat kita mengklik view pada bagian ini, maka kita akan diarahkan ke program mata kuliah yang bersangkutan dan mengikuti instruksi yang telah diberikan seperti presensi dan pengumpulan tugas. Rules yang kelima memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Sedapat mungkin, sistem dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan kesalahan fatal. Jika kesalahan terjadi, sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan. Contoh pengaplikasiannya pada SyamOK adalah saat kita hendak mengumpulkan tugas kita, namun format file yang kita kumpulkan tidak sesuai. Misalkan di sini, format file yang dikumpulkan adalah PDF. Tapi apabila kita memasukkan format file yang lain, maka akan muncul pesan bahwa format yang kita masukkan tidak benar. Dan harus memasukkan format yang sesuai. Rules yang keenam, mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran pengguna karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan, sehingga pengguna tidak takut untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan lain yang belum biasa digunakan. Contohnya adalah saat kita mengumpulkan tugas. Walaupun tugas sudah terkumpul, kita masih dapat mengedit ataupun menghapus tugas tersebut dan menggantikannya dengan tugas yang lain.
Rules yang ketujuh, mendukung tempat pengendali internal. Pengguna ingin menjadi pengontrol sistem, dan sistem akan merespon tindakan yang dilakukan pengguna daripada pengguna merasa bahwa sistem mengontrol pengguna. Siam oke, kita dapat mengatur profil, mengubah password, mengubah bahasa, dan lain-lain sesuai dengan kemauan kita. Dan rules yang terakhir, yaitu mengurangi beban ingatan jangka pendek. Keterbatasan ingatan manusia membutuhkan tampilan yang sederhana atau banyak tampilan halaman yang sebaiknya disatukan serta diberikan cukup waktu pelatihan untuk kode dan urutan tindakan. Seperti yang bisa kita lihat pada bagian kanan layar, ada layout yang memudahkan kita untuk mengetahui deadline dari tugas-tugas yang belum kita kumpulkan. Menurut saya, website Xiaomu OK sudah cukup simpel dan mudah untuk digunakan oleh penggunanya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sajikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.